bergabung di room kita di jam seperti biasa, jam 1 sampai jam 2 ke depan. Bersama saya, Ratiwi sebagai host, dan Bapak Dudu Husdiana sebagai moderator, serta Bapak Denny Kapriadi sebagai presenter. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada Bapak Dudu untuk mengatur jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Dipersilakan Bapak Dudu. Baik, terima kasih Bu Ratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada pertemuan siang kali ini, saya sebagai moderator akan sedikit menyampaikan CV dari presenter, Bapak Denny Kapriadi. Beliau dari SMK Putra Mandiri Bangsa, dan alamat beliau ada di Desa Ciherang Pondok yang memang tidak terlalu jauh, sangat berdekatan dengan lokasi rumah saya. Nah, nanti Bapak Denny akan menyampaikan materi terkait dengan best practice contextual learning, yang insya Allah mudah-mudahan materi ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita, karena Pak Denny akan berbagi tentang pengalaman terbaiknya ketika menggunakan metode contextual learning dalam proses KBM. Bagaimana proses ini nanti bisa memancing siswa untuk bisa lebih aktif. Karena pembelajaran sekarang adalah berorientasi kepada keaktifan siswa, dan siswa yang mengalami proses belajar sehingga lebih bermakna dalam hasil pembelajaran. Baik, kepada presenter kita, Bapak Denny Kapriadi, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Kami silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Dudu atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekali lagi terima kasih Pak Dudu selaku moderator dan Bu Ratiwi selaku host. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi sholli sodri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dudu selaku moderator dan Bu Ratiwi, dan tentunya kepada rekan-rekan sekalian yang siang hari ini telah berkenan hadir di room kami. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya selaku presenter hari ini mungkin sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajari, hanya ini mungkin sharing, kita berbagi Bapak Ibu sekalian. Tema siang hari ini saya mengawali dengan best practice atau karya terbaik. Adapun best practice yang saya buat berjudul peningkatan minat dan hasil belajar siswa melalui inovasi pembelajaran di era revolusi industri 4.0 dalam pembelajaran PPKN dengan penggunaan model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching Learning atau CTL. Baik Bapak Ibu sekalian, yang melatar belakangi dalam pembuatan best practice ini, kebetulan saya selaku pengajar MAPEL PPKN dinilai bahwa menurunnya nilai PPKN di sekolah-sekolah diakibatkan siswa merasa bahwa pelajaran PPKN ini merupakan salah satu ilmu sosial yang mudah dihafal dan tidak diujikan secara nasional, walaupun ini lingkupnya sekarang ujian sekolah ya, US. Hal ini semua sebagai akibat menurunnya rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme di kalangan pelajar, kurangnya integrasi antara IPTEK dengan IMTAK, serta belum adanya kesadaran konstitusi sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Saat ini kita menghadapi revolusi industri keempat yang dikenal dengan revolusi industri 4.0
Ini merupakan era inovasi disruptif di mana inovasi ini berkembang sangat pesat sehingga mampu terciptanya pasar baru, dan inovasi ini juga mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan lebih dahsyat lagi mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin lebih maju lagi. Adapun fokus best practice kita kali ini, penerapan best practice, saya mengacu kepada penerapan ranah pengetahuan tambahan bagi siswa melalui penugasan, yang pertama melalui penugasan pengiriman surat ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Ini saya ambil contoh misalnya KD tentang peran perwakilan Indonesia, ya KD 343 ya, atau dengan Kompetensi Dasar 345 kerjasama dan perjanjian internasional. Yang selanjutnya penerapan best practice yang saya paparkan yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi, yaitu melalui penugasan bermain peran, baik secara audio video maupun dalam laporan secara tertulis, berperan seperti pencari berita atau wartawan yang terjun langsung ke lapangan. Ya. Selanjutnya penerapan selanjutnya adalah pembelajaran langsung ke lapangan untuk materi sistem hukum atau peradilan nasional. Bisa juga kunjungan ke DPR RI atau gedung KPK melalui program kunjungan studi ilmiah PKN. Ini misalnya tentang mempelajari KD tentang lembaga negara. Dan selanjutnya pemanfaatan potensi lokal. Nah ini juga karena memang kebetulan hasil dari memang yang terjadi di lapangan, ini dengan merubah kebiasaan yang sifatnya hanya kesenangan semata, diarahkan, kesenangan semata itu diarahkan untuk lebih bermanfaat. Ini program ini saya berikan nama Kartu Gapleh PKN, karena memang kebetulan ini berawal dari memang kejadian nyata ketika di sekolah kami ada waka kesiswaan sedang menghukum siswa karena bermain kartu gapleh di kelas gitu. Jadi pas saya tanya ke waka kesiswaan, kenapa anak ini dihukum? Ternyata katanya ini Pak bermain kartu gapleh di kelas. Nah akhirnya saya coba adakan inovasi kartu gapleh ini yang tadinya sifatnya hanya kesenangan semata, akhirnya dirubah. Yang kesenangan itu menjadi bisa untuk sambil belajar. Mohon maaf Bu Pratiwi atau Pak Dudu, ini sebelum dilanjutkan ada suara yang masuk mungkin ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan dari best practice atau model pembelajaran CTL ini tadi disampaikan yang pertama adalah saya berikan nama pesan informasi, yaitu penugasan pengiriman surat ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Penugasan ini diberikan nama jendela luar negeri atau jendela dunia. Kenapa? Karena ya kita juga Indonesia sebagai satu negara yang sudah diakui oleh dunia internasional, yang sudah berdaulat, ya tentunya kita juga perlu peran serta kerjasama dalam hubungan internasional, dan artinya kita juga bisa memberikan informasi kepada siswa kita tentang bagaimana sih kondisi suatu negara selain negara kita gitu. Selanjutnya peran ini kebetulan siswa saya arahkan untuk penugasan bermain peran baik secara audio video maupun laporan secara tertulis. Ya, penugasan ini diberikan nama aktor atau artis dan wartawan PKN. Selanjutnya kontekstual. Kontekstual di sini artinya anak-anak belajar langsung ke lapangan, ya. Dan penugasan ini diberikan nama kunjungan studi ilmiah PKN, dan bahkan kegiatan ini biasanya saya membentuk kepanitiaan, yaitu panitianya anak-anak sendiri gitu. Jadi mulai anak-anak bisa bagaimana berorganisasi, melakukan satu kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari perizinan, surat-surat segala macam, itu semua yang melaksanakan adalah siswa. Ya, kita hanya mengarahkan, membimbing mereka gitu.
Adapun kunjungan yang pernah kita laksanakan, kunjungan studi ilmiah PKN diantaranya ke gedung DPR RI, lalu untuk melihat proses peradilan. Jadi kita di samping pernah di sekolah belajar bagaimana praktek sistem peradilan, anak-anak juga diterjunkan langsung untuk melihat, bisa ke pengadilan. Nah, dan kebetulan karena saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan, jadi saya juga mengadakan kerjasama dengan alma mater universitas saya. Jadi anak-anak saya bawa ke Fakultas Hukum Universitas Pakuan karena kebetulan bagi mahasiswa tingkat akhir itu ada harus belajar praktek bagaimana untuk proses persidangan atau namanya moot court, peradilan semu. Nah, yang keempat yaitu bermain yang positif ya. Ketika tadi diceritakan bermain kartu gaple ya, anak-anak yang tadinya sifatnya hanya kesenangan ini yang digantikan sekarang jadi ke arah kegiatan yang lebih positif. Jadi yang kartu-kartu gaple itu yang tadinya hanya balak gitu ya, khusus yang sering bermain kartu gaple mungkin sudah hafal gitu kan, pasti balak. Nah sekarang balak-balaknya itu diganti jadi materi pelajaran, tapi sistem bermainnya hampir sama seperti bermain kartu gaple gitu. Nah tujuan fokus best practice yang saya buat yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi suatu negara selain negara Indonesia, memberikan pengetahuan tambahan kondisi suatu negara. Yang kedua untuk mengetahui interaksi, pengaruh, penggunaan pendekatan siswa langsung, belajar berperan, bermain peran sehingga siswa bisa belajar merasakan secara langsung seperti memerankan satu tokoh yang difigurkan oleh mereka siswa masing-masing. Yang ketiga, siswa belajar di lapangan secara langsung, melihat secara langsung dan mendapatkan ilmu dari narasumber secara langsung, pelaku secara langsung, atau belajar secara langsung di lapangan secara kontekstual. Nah yang keempat, mengisi kegiatan waktu luang yang cuma-cuma menjadi kegiatan nilai lebih positif yang bisa diterima oleh siswa, namun siswa tetap bisa belajar. Itu tadi dengan kartu gaple PKN. Manfaat best practice, adapun manfaat best practice bagi siswa, di sini siswa akan mendapatkan dengan model pembelajaran CTL ini memberikan pengalaman kepada siswa untuk belajar, bekerja sama dan menghargai orang lain secara kreatif dan kompetitif. Siswa belajar melalui proses terjun langsung atau mengalami dan bukan hanya menghafal atau bersifat teori saja. Nah ini jadi siswa pun berdampak akan lebih semangat ketika pelajaran yang kita ajarkan, khususnya saya pengajar PKN. Dan dampak atau manfaat bagi masyarakat itu bisa langsung merasakan, langsung berinteraksi. Jadi siswa dengan masyarakat bisa berkomunikasi ya dengan warga sekolah atau dengan masyarakat umum, berdampak baik di mana masyarakat mempunyai penilaian yang positif dan kepercayaan ya tentunya terhadap dunia pendidikan terhadap sekolah kita. Adapun manfaat bagi guru yaitu bermanfaat untuk memberikan masukan kepada guru PKN untuk mendapatkan gambaran tentang pengembangan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar, baik ranah kognitif dan afektif siswa dan tentunya psikomotor juga. Dan bagi sekolah, manfaatnya itu bagi sekolah memberikan gambaran implementasi pendekatan pembelajaran dengan pendekatan CTL dan penulisan best practice ini dapat membantu memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah, khususnya mata pelajaran PPKN. Nah ini Bapak Ibu sekalian foto kunjungan studi ilmiah ya yang saya laksanakan. Di sini juga siswa alhamdulillah bisa diizinkan masuk ke Gedung Nusantara DPR RI dan bisa duduk ya di kursi anggota DPR, ya bisa merasakan seperti halnya para anggota dewan ya yang tentunya siswa lain belum tentu bisa merasakan. Nah ini ketika proses penerimaan dan alhamdulillah waktu itu kita diterima, waktu itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI yaitu Bapak Fadlizon, dan ini alhamdulillah anak sudah bisa masuk ke Gedung Nusantara ya tempat bersidangnya anggota DPR dan tempat dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden.
atau menerima tamu negara. Nah ini foto-foto kami para pembimbing, staf pengajar, dan ini foto-foto siswa. Dan selanjutnya ini mungkin Bapak Ibu saya juga tampilkan ketika mereka ada tampilan video ketika mereka bisa masuk ke gedung Nusantara. Tempat tidur. Bukan udah naik, Bu. 5S1. Apaan? Anggota DPR. Total kursi yang ada di bawah sini itu mencapai 1.000 kursi. 1.000 kursi. Sedangkan yang di atas sebelumnya ada 500 kursi yang di atas. Kita di ruang sidang. Di bawah tahun 1965 itu mengalami penurunan dengan biaya 200 itu total 1.200. Nah itu Bapak Ibu foto atau maaf tampilan video ketika kami melaksanakan kunjungan, dan ini juga masih ada kunjungan studi ilmiah ya. Selain ke gedung DPR RI, kita juga pernah melaksanakan kunjungan ke gedung KPK ya. Terus ini ada foto ketika siswa kami bawa ke Fakultas Hukum Universitas Pakuan untuk melihat proses peradilan secara langsung. Jadi mereka juga selain belajar, mereka bisa melihat praktek peradilan itu seperti apa sih, ya, bagaimana fungsi atau baik di petugas peradilan itu, tugas hakim, panitera, jaksa atau penasihat hukum, mereka bisa melihat secara langsung. Dan ini foto tampilan untuk anak ketika kami bawa ke gedung KPK. Ini yang didapatkan oleh anak ketika belajar dengan CTL, atau anak juga mendapatkan alhamdulillah di samping guru juga termasuk siswa ya, mendapatkan balasan dari KBRI. Nah, akhirnya dengan mendapatkan balasan seperti ini, anak mendapatkan satu kebanggaan ya, karena mendapatkan balasan dari kedutaan besar ya, kedutaan besar ini yang ada di luar negeri. Nah, ini pihak sekolah juga mendapatkan respon yang baik ya dari masyarakat. Jadi masyarakat menilai bahwa sekolah ini mengedepankan pengetahuan tambahan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, proses ini terus terang ini pun berdasarkan pengalaman yang saya alami. Dulu saya ketika SMA, jadi saya masih ingat betul guru saya yang kebetulan sekarang menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cigombong, Pak Haji Elan Suherlan, dulu mengajarkan, memberikan penugasan seperti ini kepada saya, dan saya kebetulan alhamdulillah waktu itu pernah ketemu rapat di dinas. Saya mohon izin ke beliau, Pak, tugas yang dulu saya pernah berikan kepada saya lanjutkan ketika saya ngajar ke siswa gitu, dan alhamdulillah mendapatkan izin, dan alhamdulillah saya juga ini menyempurnakan ya penugasan-penugasan dulu yang pernah diberikan oleh guru saya. Dan ketika bermain peran di sini juga anak mendapatkan tambahan kompetensi keahlian ya, karena di samping mereka dituntut harus bermain peran, penugasan ini saya juga finalnya memberikan penugasan kepada anak bahwa anak nanti harus mengumpulkan dalam bentuk DVD. Akhirnya mereka juga nanti belajar ilmu tambahan, yaitu misalnya untuk editing video, walaupun sekarang di handphone ya, dengan handphone saja sudah bisa. Jadi sekarang banyak kemudahan alhamdulillah dengan teknologi ini, proses pengambilan gambarnya, videonya maupun editingnya siswa sekarang lebih mudah tentunya. Tinggal kita mengarahkan saja gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contoh surat ke KBRI ya, untuk suratnya kita fasilitasi dari pihak sekolah. Ya, jadi anak tiap kelas nanti tiap siswa itu tidak boleh tertuju suratnya itu ke satu negara yang sama. Ya, kita atur. Jadi supaya nanti anak tidak ribut, ya tidak mempermasalahkan, sudah berbagi. Toh negara-negara yang memang ada kerjasama dengan Indonesia pasti memiliki kantor perwakilan gitu ya. Nah, ini contohnya untuk apa sih yang mereka tanyakan? Ya ini yang untuk surat ke KBRI ini mereka menanyakan tentang 6 hal gitu.
yang mereka tanyakan tentang kondisi satu negara, mulai dari bagaimana penghormatan terhadap HAM yang diberlakukan di satu negara, lalu sistem pemerintahnya seperti apa, sistem hukumnya seperti apa, terus sistem perekonomiannya, pendidikannya, sistem kebudayaannya juga gitu. Nah, saya juga jadi tahu nih karena mendapatkan balasan, contohnya ya seperti di Jepang, ya ini saya sampaikan juga kepada siswa. Ternyata di Jepang kalau di kita belajar matematik mungkin siswa suka mengeluh pusing, seminggu sekali saja misalnya pusing, kalau di Jepang katanya setiap hari belajar matematik gitu. Nah ini karena berkat informasi yang kami terima gitu dari pihak kedutaan. Nah ini contoh surat balasan Bapak Ibu, contoh surat balasan yang diterima baik untuk siswa maupun itu untuk sekolah dan staf pengajar. Untuk proses pengiriman ini Bapak Ibu kita serahkan kepada siswa, tapi saya lebih menyarankan kepada siswa tidak melalui pengiriman surat melalui email, melainkan secara langsung dengan harapan nanti pihak KBRI membalasnya pun tidak melalui email, tapi langsung secara hard copy gitu. Kenapa? Kalau melalui email pasti nanti kan balasannya di print, hasil dari print gitu ya. Tapi kalau memang dengan hard copy langsung, ya ini yang lebih nanti membuat bangga, ya ini ada kop surat ya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia gitu. Nah ini Bapak Ibu yang akhirnya saya sampaikan kepada anak-anak menjadikan memang satu kebanggaan, saya arahkan seperti halnya dulu saya sekolah, alhamdulillah mendapatkan balasan itu satu kebanggaan. Nah ini kebanggaan ini saya tularkan lagi kepada siswa saya gitu. Dan alhamdulillah sampai saya arahkan anak-anak disimpan di figura gitu, di kamar masing-masing gitu. Nah ini proses bermain kartu gapleh Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak diarahkan yang tadinya mungkin hanya kesenangan diganti sekarang gitu ya. Bermain kartu gapleh yang namanya kartu gapleh PKN gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian tambahan untuk proses kita diterima waktu itu di kunjungan secara langsung kontekstual, berfoto bersama ya Wakil Ketua DPR di depan gedung DPR bersama Bapak Fadlizon. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk contohnya, ini contoh kartu gapleh yang memang biasa dimainkan oleh orang lain. Nah sekarang ini kita rubah. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Sistemnya nanti misalnya di sini di kolom pertama pertanyaan. Nah kolom 2 ini jawaban, tapi jawabannya ini bukan pertanyaan di kolom pertama ini tidak ada jawabannya di kolom kedua ini, tapi nanti misalnya di kolom keempat, ya, ataupun yang kelima nanti sistemnya nanti ngurut gitu, persis sama seperti bermain gapleh gitu, kartu gapleh yang umumnya orang seperti kartu ini dimainkan, ya. Nanti finalisasi akhirnya yang sama, yang pertama habis bisa menjawab berarti dia urutan pertama atau ranking pertama gitu. Ini yang memicu anak juga akhirnya senang gitu. Nah ini grafik keberhasilan Bapak Ibu sekalian ketika sebelum menggunakan model pembelajaran CTL dan mulai penggunaan CTL dan setelah melakukan penggunaan CTL, alhamdulillah dilihat dari grafik baik semangat belajar siswa, kehadiran siswa dan hasil akhir nilai siswa pun alhamdulillah meningkat gitu. Nah ini nilai penting dan kebaruan best practice yang telah dilaksanakan. Yang pertama sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, guru harus mengupgrade kompetensi dalam menghadapi era pendidikan 4.0 dan peserta didik yang dihadapi, ya. Dan tentunya generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital, salah satunya dengan bermain peran. Lalu revolusi industri 4.0 ditandai oleh hadirnya 4 hal, yaitu komputer super, kecerdasan buatan, sistem cyber, dan kolaborasi manufaktur. Yang ketiga, peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi industri 4.0. Ini menunjukkan bahwa produk sekolah yang diluluskan harus mampu menjawab tantangan industri 4.0 ya. Ini dibuktikan dengan tambahan kompetensi, ya penguasaan aplikasi tambahan, ya. Mungkin kalau untuk jurusan yang ke arah IT, multimedia atau TKJ mungkin untuk ke arah software-software ini udah tidak aneh, tapi bagi yang jurusan lain ini mungkin satu hal yang baru gitu. Dan yang keempat,
nilai penting kebaruan best practice ini di era pendidikan 4.0 merupakan jawaban atas terjadinya industri 4.0. Guru sangat membutuhkan ya, di mana dalam menghadapi era pendidikan 4.0 tentunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini juga saya juga mendapatkan apresiasi dan testimoni dari Rektor Universitas Pakuan, Bapak Bibin Rubini. Tampilan videonya mungkin bisa saya putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibin Rubini, Rektor Universitas Pakuan. Dengan bangga saya memberikan apresiasi kepada salah seorang alumnus Universitas Pakuan yang bernama Denny Capriadi SHSPD, guru SMK Putra Mandiri Bangsa, yang telah meraih juara pertama seleksi guru PPKN SMK Anugerah Konstitusi tingkat provinsi. Suaranya tidak muncul ya Pak Denny ya? 2019. Oh, suaranya tidak muncul ya Pak? Di mana Suara Pak Bibinnya tidak muncul. Oh, aduh, mohon maaf nih. untuk mewakili Tidak muncul ya, aduh, mohon maaf sekali lagi, mungun Bapak ada teknis nih. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, ya intinya alhamdulillah saya juga mendapatkan dukungan testimoni yang alhamdulillah kemarin tahun 2019 saya mengikuti lomba Anugerah Konstitusi tahun 2019 dan alhamdulillah bisa keluar juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat untuk SMK. Dan alhamdulillah saya pun mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, diberikan hadiah umroh gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ini bukan berarti mau pamer, ini hanya sekali lagi ini untuk memotivasi bagi rekan-rekan yang lain ya yang sangat hebat. Saya mengikuti PCTBIS ini, banyak rekan-rekan sekalian yang lebih menguasai IT, mungkinnya ini mungkin bisa mengikuti ajang guru prestasi untuk ke depannya. Alhamdulillah kemarin saya diapresiasi mendapatkan hadiah umroh gratis dari gubernur. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama intinya apa yang disampaikan dari Presiden Afrika mungkin ya, Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi saya dengan keterbatasan saya yang saya miliki pun, ya saya berusaha gitu, ingin belajar dan terus belajar. Mungkin itu Bapak sekalian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi pemaparan best practice yang memang sudah dilakukan oleh Bapak Denny Capriadi dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi sampai gubernur ya, dilombakan itu. Nah ini satu proses, satu metode yang memang cukup dan sangat menarik gitu, bisa kita praktikan di kelas kita, di sekolah kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, bisa meminta trik dan tips bagaimana mempraktikkan contextual teaching learning pada sekolah masing-masing yang tentunya nanti disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Baik, untuk itu kami buka acara tanya jawab kepada rekan-rekan guru, sahabat-sahabat saya. Silakan kami minta jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan share best practice daripada ini. Mangga, Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya boleh bertanya? Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi sekali kepada Pak Denny telah memberikan best practice-nya kepada kami semua di sini, dan dengan menggunakan metode learning itu memang siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan itu akan melekat sampai akhir hayat nanti, mungkin seperti itu. Apresiasi buat Pak Denny. Suatu hal yang menjadi penasaran saya ketika lihat semua kegiatan-kegiatan
Pak Denny itu, baik dibawa ke ruang sidang, dibawa ke gedung DPR ya itu. Terus apakah mungkin setiap tahun itu dilakukan pada tahun berapa Pak? Tahun kemarin? Ya, kebetulan, baik, terima kasih Ibu. Kebetulan memang saya juga pernah mengajar di beberapa sekolah, Ibu, selain di SMK Putra Mandiri Bangsa. Jadi saya juga memang di beberapa sekolah pun saya laksanakan program-program ini. Pernah di SMK Wijaya Plus, di SMK Kesehatan Al-Ikhlas gitu. Nah ini pernah memang kita laksanakan dari tahun 2015. Kita laksanakan itu kunjungan ke gedung DPR RI ya, yang terakhir itu tahun 2018 di SMK Kesehatan Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita juga berhasil bisa membawa siswa ke gedung DPR RI. Jadi untuk tujuannya itu biasanya kita 2 tempat, 2 lokasi Bu. Misalnya untuk materi tentang sistem peradilan, jadi kita dalam 1 hari itu kita agendakan dua agenda. Yang pertama ke Bogor dulu, ke Universitas Pakuan. Nanti sampai jam 10 atau setengah 11 itu anak melihat proses peradilan. Setelah itu langsung kita berangkat ke Jakarta. Nah nanti jam 1 diterima di gedung DPR RI. Nah ini ada satu kelebihan, memang saya alhamdulillah bisa diterima secara langsung. Karena kebetulan mungkin ada rekanan juga, ya rekanan dari kepala sekolah yang kebetulan memang rekan atau teman sekolah dulu Pak Padlijon. Nah, ini ada satu kemudahan karena dulu saya juga pertama kali waktu ke gedung DPR RI itu yaitu saya mengikuti kegiatan MGMP, guru-guru PKN SMK Kabupaten Bogor dengan SMA MGMP PPKN SMA Kabupaten Bogor, berangkat kami bareng-bareng itu tidak bisa masuk ke gedung Nusantara, itu hanya ditunjukkan saja gitu oleh staf. Ini pintu masuk gedung Nusantara, tempat dilantiknya presiden atau tempat bersidangnya anggota DPR. Tapi alhamdulillah kemarin alhamdulillah yang sudah saya laksanakan 2 kali itu bisa diterima langsung oleh Pak Padlizon ya, dan diizinkan masuk. Jadi siswa merasakan gitu. Dan prosesnya pun ini saya selaku pengajar hanya mengarahkan. Jadi mengarahkan anak membentuk kepanitiaan, terus kami berikan contoh surat perizinan gitu ya. Tetap walaupun kami ada rekanan yang kebetulan bisa memfasilitasi, tapi tetap karena ini juga sifat kunjungannya sifatnya resmi, tetap harus secara resmi pula pengajuannya gitu. Nah itu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, saya pertanyaannya belum Pak. Yang gimana? Oh iya, Tadi saya belum ke pertanyaan Pak. Baru ya. Yang jadi penasaran saya kan memang jadi begini Pak. Ketika satu kegiatan sudah dilaksanakan berhasil gitu ya, akhirnya nantinya ke depannya si anak-anak yang adik-adik kelasnya itu pasti akan menginginkan hal-hal yang demikian gitu. Karena tadi saya pertanyaannya belum ke arah situ ya Pak ya. Baru Bapak kenapa dilaksanakannya gitu, baru gitu. Berarti ya kalau seandainya itu kan mungkin di dalam itu KD-nya juga setiap kelas itu Bapak yang itunya kelas berapa ini yang kesananya hanya satu angkatan atau semua sekolah atau gimana Pak prosesnya itu? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya mohon maaf Bu, tadi saya jawab ya. Baik, saya jawab. Ya, saya juga masih banyak ini nih Pak, banyak yang. Jadi gini Bu. Kan kalau misalkan yang perginya kelas 2 SMA itu 11 ya. Ya. Misalkan kelas 11 pergi. Nanti adik kelasnya itu pasti tahu sudah menambahkan, saya juga pasti akan ke sana gitu ya. Nah, yang saya tanyakan itu apakah setiap tahun Bapak melaksanakan seperti itu dan yang diitunya terus itu kan suatu kebanggaan juga buat anak-anak. Betul. Mereka bisa melaksanakan secara langsung. Dan terus nanti ketika yang jadi penasaran buat saya itu di sana kan tadi Bapak di dalam perspektif Bapak dijelaskan bahwa ada bermain peran. Bermain peran itu apakah disesuaikan dengan KD-nya atau ketika
memerankan setelah kunjungan ke sana misalkannya memerankannya berkaitan dengan kunjungan itu atau tidak. Ya. Terus yang ketiga mungkin dengan yang tadi Bapak menggunakan inovasi pendidikan ya, inovasi pendidikan yang bagus sekali ketika Gapleh itu yang selama ini ya terutama saya belum pernah melaksanakan kegiatan Gapleh seperti itu dan saya yang lihat itu hanya bapak-bapak gitu. Ketika dengan permainan ini mungkin anak-anak lebih menarik gitu Pak. Nah itu adalah suatu inovasi yang bagus gitu ya yang pernah yang Bapak terapkan itu ya inovasi sekali. Pantaslah Bapak untuk mendapatkan segala hal di dalam lomba-lomba itu saya salut sama Bapak. Gitu Pak. Jadi materinya yang Gapleh itu berbeda dengan yang konspektual gitu. Mungkin itu Pak 3 pertanyaan yang jadi penasaran bagi saya. Mudah-mudahan saya juga bisa Baik. menginformasikan pada guru-guru di sekolah gitu Baik. Pak. Ini suatu pengalaman yang baik Ya. ketika Bapak diberikan tugas oleh kepala sekolah Bapak, guru-guru Bapak yang terdahulu ternyata sekarang diterapkan lagi. Jadi memang pengalaman itu adalah guru yang paling baik di dalam kehidupan kita. Baik. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Tuti pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kita kan memang di tiap sekolah ada MGMP sekolahnya. Jadi saya juga kebetulan kolaborasi dengan guru MGMP yang ada di sekolah gitu. Jadi biasanya nanti kita kalaupun tadi adik kelasnya, jadi kita memang ini program ini untuk satu sekolah Bu. Jadi untuk satu sekolah nanti saya pilih misalnya nanti di kelas 12 sebagai kakak kelasnya ini kelas 12 misalnya. Nanti kita berikan kepercayaan untuk menjadi panitia nih. Untuk menjadi panitia mereka nanti harus membuat contoh atau membuat surat pengajuan gitu. Setelah kita berikan contohnya mereka yang membuat sampai nanti fasilitas akomodasi bis segala macam itu mereka. Guru kita hanya tinggal duduk. Nah, mereka nanti yang mengatur panitia gitu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak, memberikan kepercayaan bahwa ayo silakan buktikan kalau kalian memang bisa berorganisasi gitu. Dan kalian bisa untuk melakukan satu proses kegiatan gitu. Nah setelah nanti kita koordinasi kita juga dilihat Bu ini berhubungan ketika nanti tentunya mengacu kepada kompetensi dasar atau materi. Misalnya untuk berangkat ke Fakultas Hukum untuk melihat proses peradilan kita ada materi sistem hukum dan peradilan nasional. Atau kalau berangkat ke gedung DPR itu kan ada lembaga negara materi tentang lembaga negara atau sistem pemerintahan. Nah itu acuannya setelah itu mereka juga nanti setelah kembali tentunya mereka harus melakukan praktek gitu. Jadi nah itu kolaborasinya tadi setelah kunjungan mereka nanti bermain peran itu setelah melihat mereka bermain peran. Jadi misalnya contohnya sistem peradilan mereka nanti membagi saya bagi kelompok-kelompok itu tiap kelompok nanti tentunya mereka nanti akan bermain peran materinya yang mana apakah nanti sistem peradilan ya atau nanti misalnya sistem pemerintahan atau lembaga negara mereka jadi nanti sedang bersidang contohnya seolah-olah menjadi anggota dewan gitu ya ada yang bertindak sebagai ketua DPR atau wakil gitu. Nah itu contoh mereka setelah mereka melihat mereka tentunya harus dan divideokan Bu gitu divideokan nanti dalam bentuk DVD. Nah nanti DVD ini pun saya simpan di perpustakaan menjadi perpustakaan digital gitu. Ini bukti anak artinya ketika nanti mereka sudah lulus menjadi alumni pun adik-adik kelasnya bisa melihat gitu. Oh ternyata kakak kelas kita ini pernah melaksanakan kunjungan. Nah ini yang biasanya jadi memotivasi. Itu Pak pingin Pak gitu. Jadi contoh kemarin kita laksanakan pernah. Ini ada siswa baru yang memang belum. Nah mereka melihat di perpustakaan ada lihat DVD hasil karya kakak kelasnya. Ya karena memang pernah melaksanakan kunjungan dan mereka praktek gitu. Akhirnya mereka juga termotivasi Pak pingin Pak katanya gitu. Ya tapi kita tetap selaku sesama pengajar ya di MGMP sekolah kita juga tetap khusus di Mapel PKN atau bahkan bisa kolaborasi ya dengan guru-guru yang lain juga di Mapel lain bisa melaksanakan secara kontekstual gitu. Ya seperti guru-guru produktif akhirnya kunjungan ya di samping memang kalau SMK ada kunjungan industri mereka juga jadi lebih termotivasi gitu. Ya ini penting kita agendakan katanya. Itu mungkin Bu Tuti yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih Pak begitu jelas.
Baik. Itunya penjelasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan kita semua sukses semuanya lah. Amin. Amin, Ya, amin. Pak Dudu. Sama-sama Bu. Baik, yang lain Bapak dan Ibu jika ingin yang masih ingin yang ditanyakan terkait dengan konteks Pak Denny dengan tadi memang nggak tertarik Pak. Saya juga agak tertarik dengan tadi gaple PKN. Nah itu. Nanti kalau saya PAI gitu Pak, saya praktikan ke gaple PAI. Nah itu khawatir nanti gimana gitu. Bisa, Pak. Bisa betul. Bisa. Hanya memang kata gaplehnya harus kita ganti gitu ya. Nah. Jangan kata gapleh itu Betul, PAI Pak. khusus. Betul, Pak. Ini terus terang ketika saya lomba, justru saya diuji oleh 3 panelis. Profesor Maptu dari UPI itu justru nggak nanya, justru yang menanyakan dia ini kartu gapleh PKN ini saya tertarik nih gimana cara mainnya katanya gitu. Nah itu saya terangkan prosesnya hampir sama gitu. Jadi sebuah artinya kita kan selaku pendidik mengubah hal-hal yang memang tadinya sifatnya ya mungkin ya kena kesenangan semata, akhirnya kita lebih ke arah positif gitu Pak. Ya, itu adalah salah satu model yang digunakan nanti dalam proses kontekstual teaching dan learning, Pak ya. Iya, Baik, betul. Bapak yang lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika ada Mapo yang lain yang ingin menggunakan gaple biologi misalkan atau gaple tidak, itu tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana cara kita nanti memasangkan pertanyaan dan jawabannya itu ya. Baik, Bapak Ibu yang lain silakan. Nah ini juga sampai menunggu Pak, saya juga ini tetap masih aktif di MGM PPKN Kabupaten Bogor gitu ya. Saya juga ini sharing, jadi inovasi-inovasi ini kita sharing ya seperti yang minggu kemarin QR code gitu ya. Yang saya gunakan kita tetap sharing dan ini juga alhamdulillah kita sampaikan gitu. Jadi kita berbagi ilmu, sharing ilmu gitu. Itu dengan anggota-anggota MGM PPKN SMK Kabupaten Bogor ada sosialisasi gitu. Jadi artinya di sekolah-sekolah kita saling mengisi, saling berbagi ilmu gitu, Pak. Ya. Saya perjelas lagi Pak ya, berarti tadi ada orientasi lapangan yang ke DPR itu berarti nanti dikaitkan dengan KD yang terkait dengan itu ya. Betul. Dengan walaupun yang berangkat itu kelas misalkan seluruh kelas misalkan seluruh jenjang kelas. Betul. Artinya ada materi yang memang terkait dengan itu. Betul. Nah, kemudian yang role playing itu bermain peran itu berarti ada KD khusus yang bermain peran seperti menjadi jaksa, menjadi hakim gitu ya. Dalam bentuk bermain peran seperti di sebuah persidangan. Betul. Kemudian yang gaple PKN itu juga adalah salah satu model yang digunakan dalam menciptakan ketertarikan siswa untuk bisa belajar tetapi sambil bermain. Nah, dia berpikir kita sedang bermain tapi sebetulnya sedang belajar. Kalau seperti itu, Pak. Betul sekali Pak Dodo. Ya. Bapak dan Ibu, yang lain silakan. Jika ada yang memang masih penasaran ini gimana ya mengaplikasikannya dalam mapel saya gitu. Misalkan matematika. Nah, itu. Nah, mungkin ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang memang harus dipikirkan bagaimana caranya, Pak ya. Betul. Jadi memang tingkat kreativitas kita sebagai pendidik kemudian harus diuji di situ. Melihat inovasi apa nih yang memang belum pernah ada yang menggunakan atau hal yang memang biasanya hanya membuang waktu kita gunakan untuk belajar, kurang lebih seperti itu Pak ya. Betul, saya juga pernah kolaborasi Pak dengan guru mapel lain, misalnya ada pelajaran PLH, itu anak-anak diarahkan akhirnya kan terjun ke lapangan, ya untuk nanti misalnya ke lapangan, ke masyarakat, nanti misalnya ada tidak satu perusahaan atau yang memang ada limbah misalnya ke arah lingkungan gitu. Nah itu kita sharing dengan guru mapel lain. Artinya guru mapel lain pun sangat bisa Pak gitu. Iya betul. Kalau boleh berbagi juga Pak, kalau saya karena PAI ada satu KD terkait dengan munakahat pernikahan, ya. Itu kita berikan tugas membuat sebuah video tentang akad nikah. Kemudian ada lagi kunjungan ke KUA, wawancara dari pihak KUA terkait dengan syarat pernikahan. Kalau sekarang kan usianya 19 tahun dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk metode
contextual teaching learning mungkin Pak ya? Betul, betul Pak. Ini jangan sampai PAI itu kalau praktek pasti membandingkan jenazah, mensolatkan jenazah, itu kesannya yang horor-horor gitu mungkin. Nah sekarang dengan itu, Anak jadi bosen. betul. Tapi dengan adanya yang hal terbaru, pembaruan gitu ya, nanti terjun ke lapangan seperti itu Pak, itu yang memotivasi gitu. Yang lain akhirnya semangat gitu. Betul. Yang paling berat itu bagian ibadah haji Pak, inginnya langsung gitu pada anak umroh dan haji. Iya. Hanya biayanya. Iya betul Pak. Tapi ini di luar ini ya Pak, saya juga di luar ternyata syukur alhamdulillah gitu Pak, saya tidak nyangka gitu ya. Jujur saya pun ini termotivasi dengan persiapan juga waktu itu memang, tapi ketika memang kuncinya kalau kita mengalami dan kita melaksanakan alhamdulillah suka ada jalan gitu ya. Dan ini pun saya alhamdulillah Pak, pas dikirim perwakilan dari Kabupaten Bogor, dari KCD Wilayah 1 ke tingkat provinsi, saya satu-satunya SMK dari swasta Pak. Yang lain negeri semua. Yang lain negeri semua Pak gitu. Alhamdulillah, tapi kebetulan ya alhamdulillah bisa dipercaya untuk jadi juara 1 gitu Pak. Jadi ada seleksi dulu tingkat kabupaten Pak ya? Iya betul, mulai dari Kabupaten Bogor, nanti mewakili KCD untuk kita di provinsi itu 14 KCD ya, wilayah gitu ya. Jadi saya juga alhamdulillah bersyukur, bahkan pas di provinsi itu ternyata ketemu senior-senior yang memang seperti pengurus MGMP provinsi gitu. Tapi kita di sini juga memang juri sangat ketat ya, artinya memang mereka juga mencari betul-betul yang memang betul-betul yang inovasinya gitu. Makanya ini sekali lagi saya memotivasi teman-teman yang memang apalagi menguasai bidang IT mungkin ya. Karena memang sekarang kan tema-tema untuk lomba itu ke arah revolusi industri 4.0 gitu. Jadi yang memang menguasai IT gitu, saya juga memberikan semangat gitu. Tetap saya pun di MGMP, saya berikan semangat untuk teman-teman gitu, arahkan. Seperti kemarin ada wacana Anugerah Konstitusi 2020, walaupun ya dengan sangat disayangkan karena kondisi seperti ini harus diundurkan dulu gitu. Jadi saya juga tetap sharing Pak gitu, berbagi dengan teman-teman, silahkan ayo gitu. Betul Pak. Baik Bapak dan Ibu yang baru bergabung, ini jika ada yang memang ingin ditanyakan terkait dengan best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Denny dengan menggunakan metode contextual teaching learning, silakan Bapak dan Ibu yang ingin menggali, yang ingin mengaplikasikan di sekolah masing-masing, tapi bingung bagaimana caranya, silakan bisa langsung bertanya kepada Pak Denny. Bapak dan Ibu kami persilakan. Tadi baru Bu Tuti saja ya yang menyampaikan pertanyaan. Betul Pak. Yang baru bergabung ada Pak Alihar, ada Pak Bu Idian, Bu Despi, silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Ya, kalau boleh saya ulas, CTL itu adalah konsep belajar yang membantu kita sebagai guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, ya, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, itu ya kontekstual. Jadi konteksnya. Jadi ketika kita proses pembelajaran dengan materi A, nah itu dikaitkan dengan materi A itu dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Nanti model-model yang digunakan itu bisa orientasi lapangan, bisa bermain peran, bisa dengan tadi gaple PKN, atau bisa dengan model-model yang lain seperti berperan sebagai wartawan, jurnalis dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Bapak dan Ibu silakan. Atau memang sudah cukup materinya? Atau memang yang baru gabung tuh bingung ngapain ternyata contextual teaching learning karena baru di pertengahan bergabung. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ditanyakan Pak Denny. Baik. Saya berikan waktu ke Pak Denny untuk closing statement terkait dengan best practice CTL atau contextual teaching dan learning. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Dudu. Baik Bapak Ibu sekalian, tugas kita mendidik, mengajar, tentunya kita juga harus mempersiapkan dengan pembaruan atau inovasi-inovasi supaya kita
selaku pendidik dinilai bagaimana oleh siswa itu diminati. Jadi ada biasanya ketika guru ditunggu oleh siswanya di sekolah atau di kelas, berarti ada indikator bahwa guru tersebut memang dirasakan bisa menjalankan proses dan tanggung jawabnya sebagai pendidik gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua menjadi guru-guru yang memang bisa amanah dan bisa akhirnya ditunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di kelasnya gitu. Dan di akhir closing statement saya, ini ada yang disampaikan oleh Maria Montessori bahwa tugas pendidikan ialah mengusahakan agar anak tidak mempunyai anggapan keliru bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo dan kejahatan sama dengan bersikap giat. Itu yang disampaikan oleh Maria Montessori. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam pemaparan presentasi saya banyak sekali kekurangan dan kehilapan. Mohon maaf tadi mungkin video malam sudah saya persiapkan, sudah dicek ternyata ya inilah mungkin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian paparan terkait best practice dari Denny Capriadi dengan metode contextual teaching learning. Jika boleh saya sampaikan, kelebihan dari CTL itu yang pertama memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Sehingga siswa akan selalu aktif dalam proses belajar mengajar ya, KBM. Kemudian siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah dan guru sehingga dapat lebih kreatif. Kemudian yang ketiga menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Menyadarkan siswa. Kemudian yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru tapi oleh mereka sendiri. Kemudian membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Artinya ada kerjasama di situ. Kemudian terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Ini sisi dari CTL, kelebihannya yang bisa kita aplikasikan dalam proses KBM di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Denny memberikan suntikan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas KBM kita di kelas masing-masing. Ya, dengan mudah-mudahan kita juga bisa menemukan satu inovasi pembelajaran sehingga bisa mengikuti jejak Pak Denny, berprestasi sampai mudah-mudahan bisa umroh gratis. Jadi tergantung dari apakah kita ingin keluar dari zona nyaman atau tidak gitu. Kalau kita ingin tetap di zona nyaman, insya Allah kita tidak akan pernah berubah, diam saja di tempat. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir, kemudian presenter, kemudian host, dan moderator, semua yang hadir, Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Ibu Ratiwi. Terima kasih kepada Bapak Denny yang telah memaparkan CTL ya luar biasa ya pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya, bisa berprestasi di tingkat bahkan di tingkat nasional ya. Terutama bagi yang masih muda-muda itu semangatnya harus luar biasa. Amin. Ya kalau yang sudah jelita begini udah terpapar sama umur, jadi yang masih muda-muda ayo maju gitu. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di kami. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari paparan materi ini. Saya dan Pak Denny serta Pak Dudu apabila banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.